Selamat pagi, kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini, hari Rabu tanggal 8 April tahun 2020, Asajitu Inspiration kembali menyampaikan firman Tuhan sebagai inspirasi dan motivasi rohani. Hari ini, firman Tuhan diambil dari lanjutan dari Keluaran pasal 9. Hari ini tentang tulah ketujuh di Mesir, itu hujan es. Kita akan baca ceritanya. Keluaran pasal 9 ayat 13 mulai. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bangunlah dan pergilah, berdirilah menantikan Firaun, dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan, Allah orang Ibrani, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab sekali ini aku akan melepaskan segala tulahku terhadap engkau sendiri, terhadap pegawai-pegawaimu dan terhadap rakyatmu, dengan maksud supaya engkau mengetahui bahwa tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi. Bukankah sudah lama aku dapat mengacungkan tanganku untuk membunuh engkau dan rakyatmu dengan penyakit sampar, sehingga engkau terhapus dari atas bumi? Akan tetapi inilah sebabnya aku membiarkan engkau hidup, yakni supaya memperlihatkan kepadamu kekuatanku dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Engkau masih selalu menghalangi umatku, sehingga engkau tidak membiarkan mereka pergi. Sesungguhnya besok kira-kira waktu ini aku akan menurunkan hujan es yang sangat dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi di Mesir sejak Mesir dijadikan sampai sekarang ini. Oleh sebab itu ternakmu dan segala yang kau punyai di padang suruhlah dibawa ke tempat yang aman, semua orang dan segala hewan yang ada di padang dan tidak pulang berkumpul ke rumah akan ditimpa oleh hujan es itu sehingga mati. Maka siapa di antara para pegawai Firaun yang takut kepada firman Tuhan, menyuruh hamba-hambanya serta ternaknya lari ke rumah. Tetapi siapa yang tidak mengindahkan firman Tuhan, meninggalkannya hamba-hambanya serta ternaknya di padang. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit supaya hujan es turun di seluruh tanah Mesir, menimpa manusia dan binatang dan menimpa tumbuh-tumbuhan di padang di tanah Mesir. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke langit, maka Tuhan mengadakan guruh dan hujan es, dan api pun menyambar ke bumi, dan Tuhan menurunkan hujan es meliputi tanah Mesir. Dan turunlah hujan es beserta api yang berkilat-kilat di tengah-tengah hujan es itu, terlalu dahsyat seperti yang belum pernah terjadi di seluruh negeri orang Mesir sejak mereka menjadi satu bangsa. Hujan es itu menimpa binasa segala sesuatu yang ada di padang, di seluruh tanah Mesir, dari manusia sampai binatang. Juga segala tumbuh-tumbuhan di padang ditimpa binasa oleh hujan itu, dan segala pohon di padang ditumbangkannya. Hanya di tanah Goshen, tempat kediaman orang Israel, tidak ada turun hujan es. Lalu Firaun menyuruh memanggil Musa dan Harun serta berkata kepada mereka, aku telah berdosa sekali ini, Tuhan itu yang benar, tetapi aku dan rakyatkulah yang bersalah. Berdoalah kepada Tuhan, guru yang sangat dahsyat, dan hujan es itu sudah cukup. Maka aku akan membiarkan kamu pergi, tidak usah kamu tinggal lebih lama lagi. Dan berkatalah Musa kepadanya, sekeluar aku dari kota ini, aku akan mengembangkan tanganku kepada Tuhan, guru akan berhenti dan hujan es tidak akan turun lagi, supaya engkau mengetahui bahwa bumi adalah milik Tuhan. Tetapi engkau dan para pegawaimu aku tahu bahwa kamu belum takut kepada Tuhan Allah. Tanaman rami dan jelai telah tertimpa binasa, sebab jelai itu sedang berbulir dan rami itu sedang berbunga. Tetapi gandum dan sekoi tidak tertimpa binasa, sebab belum lagi musimnya. Lalu keluarlah Musa dari kota itu meninggalkan Firaun, dikembangkannyalah tangannya kepada Tuhan. Maka berhentilah guruh dan hujan es, dan hujan tidak bercurah lagi ke bumi. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa hujan es dan guruh telah berhenti, maka teruslah ia berbuat dosa. Ia tetap berkeras hati, baik ia maupun para pegawainya. Berkeraslah hati Firaun, sehingga ia tidak membiarkan orang Israel pergi, seperti yang telah difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Sahabat-sahabatku yang baik hati dan budiman, pecinta penikmat firman Tuhan melalui Asajitu Inspiration, kali ini tulah yang ketujuh hujan es Tuhan lakukan kepada Firaun dan kepada Mesir. Dan bagaimana tadi ceritanya kita sudah dengarkan. Pertama, Tuhan memanggil Musa untuk berdiri di hadapan Firaun dan menyampaikan firman Tuhan bahwa Tuhan akan membuat satu malapetaka, yaitu hujan es.
dan badai, dan juga api menyambar-nyambar dari langit. Dengan demikian supaya Firaun mengetahui bahwa ada Tuhan yang berkuasa di alam semesta, khususnya di tanah Mesir. Dengan demikian supaya Firaun itu bertobat. Dan Tuhan berkata kepada Firaun, sebenarnya dari awal bisa aja Tuhan binasakan Firaun, tapi diberikan dia kesempatan untuk hidup supaya dia tahu bahwa ada Tuhan di alam semesta, ada Tuhan bangsa Israel, yaitu Jehovah Jireh, Allah yang maha perkasa dan maha kuasa. Dan ketika manusia membutuhkan juru selamat, Tuhan utus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, Isa Al-Masih, sang juru selamat, mati di kayu salib dan bangkit, dan sekarang di surga menjadi hakim dan pembela kita. Dan kita nantikan kedatangannya yang kedua kali. Apa yang terjadi di sini adalah Firaun tetap tidak mau bertobat, walaupun dia sudah mengalami kedahsyatan hujan es dan api dan badai menyambar. Semua tumbuh-tumbuhan di ladang, pohon-pohon pada tumbang, ternak-ternak yang tidak dibawa ke rumah binasa mati, dan para pegawai-pegawai Firaun pun begitu. Apa yang terjadi di sini adalah Tuhan tahu Firaun juga belum bertobat. Dan Musa katakan, aku tahu kau belum bertobat. Dan ketika begitu dahsyat hujan es itu, hujan badai itu menimpa tanah Mesir, Firaun hanya berkata, Musa, tolonglah hentikan, berdoalah kepada Tuhanmu, hentikan hujan badai es ini. Musa mengatakan, iya, aku akan berdoa kepada Tuhan besok supaya ini berhenti. Dan Musa juga tahu bahwa Firaun itu belum bertobat sepenuhnya. Dan memang nanti sampai tulah ke-10 baru dia benar-benar menyadari. Itu pun tidak sebenarnya. Kita tahu di akhir cerita ini Firaun mengizinkan mereka pergi, tapi mereka kejar. Dan mereka nanti binasa di Laut Merah. Apa yang kita pelajari dari sini adalah pada kondisi sekarang ini, ketika Indonesia ini sudah dilanda badai dan seluruh dunia ini dilanda badai virus corona, apa yang kita bisa lakukan adalah kembali datang kepada Tuhan. Pagi ini saya mengajak semua sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku yang kekasih, hamba-hamba Tuhan yang Tuhan sudah ciptakan, kita dikasih kesempatan untuk hidup, untuk melihat peristiwa virus corona ini. Agar apa? Agar kita benar-benar sungguh-sungguh bertobat, datang kepada Tuhan, memohon keampunan dari Tuhan akan segala dosa-dosa kita. Tulah ini terlalu dahsyat. Sudah banyak korban meninggal dunia, sudah banyak korban penyakit. Ada pejabat-pejabat negara dari segala lapisan masyarakat, bahkan di luar negeri ribuan orang meninggal satu hari, seperti yang terjadi di Amerika. Apakah kita tidak bertobat, tidak datang kepada Tuhan melihat peristiwa ini? Semoga dengan peristiwa ini, firman Tuhan yang disampaikan Asajitu Inspiration ini mengambil cerita dari tulah ke-7 di Mesir. Sejak beberapa hari sudah kita sampaikan tulah di Mesir. Dari pertama, air menjadi darah. Kemudian ada katak, ada nyamuk, ada lalat pikat, ada barah. Juga kemudian sampai sekarang hujan es. Tuhan memberkati kita. Amin. Haleluya.